Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, hari ini kita akan membahas dan diskusi bersama terkait materi pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup. Sebelumnya, saudara bisa mencermati gambar yang ada di layar. Ada beberapa sumber dari berita online yang menyatakan bahwa di beberapa daerah itu mengalami krisis air bersih, seperti di Lamongan, kemudian di Makassar, Karawang, itu di daerah tersebut mengalami krisis air bersih. Nah, mengapa warga kesulitan mendapatkan air bersih? Beberapa faktor diantaranya disebabkan karena bertambahnya populasi dan juga terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air. Nah, apa yang dimaksud dengan pencemaran? Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas pencemaran, jenis pencemaran, dan penyebab pencemaran, serta bagaimana cara menjaga lingkungan dan mengelola berbagai jenis limbah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan penyebab pencemaran itu sendiri disebut dengan polutan. Nah, suatu lingkungan dikatakan tercemar bila jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas sehingga menyebabkan menurunnya kualitas atau daya dukung lingkungan dan terganggunya kehidupan makhluk hidup. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya bahan-bahan atau zat-zat asing ke udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Atmosfer bumi ini tersusun atas 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, 0,93% gas argon, 0,03% gas karbon dioksida, dan sejumlah kecil gas-gas lain. Komposisi gas ini merupakan komposisi atmosfer yang paling sesuai untuk mendukung kehidupan di bumi. Ketika jumlahnya meningkat sebagai hasil aktivitas manusia atau aktivitas peristiwa alam, maka akan terjadi ketidakseimbangan komposisi atmosfer bumi yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan yang juga terdampak pada kesehatan manusia. Perubahan komposisi atmosfer tersebut juga disebabkan masuknya berbagai polutan yang bukan merupakan komponen penyusun atmosfer. Contohnya klorofluorkarbon. Meningkatnya kegiatan industri atau penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor menyebabkan semakin banyaknya polutan yang terbuang ke udara. Beberapa zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara diantaranya ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Sebagian besar gas karbon monoksida ini berasal dari gas buangan dari pembakaran tidak sempurna, bahan yang mengandung karbon atau bahan bakar fosil minyak. Gas karbon monoksida terkadang dapat muncul dari dalam tanah melalui kawah gunung dan sumur. Pada konsentrasi tinggi, gas karbon monoksida sangat mematikan bagi manusia. Berikutnya ada nitrogen oksida. Nitrogen oksida ada 2 macam, yaitu nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Sumber pencemaran
nitrogen oksida ini berasal dari alat transportasi kendaraan bermotor, generator, pembangkit listrik, pembuangan sampah, dan sebagainya. Gas nitrogen oksida bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan dapat teroksidasi oleh oksigen menjadi nitrogen dioksida yang bersifat toksik. Gas nitrogen dioksida merupakan penyebab terjadinya hujan asam yang membahayakan kehidupan tumbuhan dan hewan, menyebabkan korosi logam, serta merapuhkan struktur candi dan bangunan. Klorofluorkarbon terbentuk dari 3 jenis unsur, yaitu klor, fluor, dan karbon. Gas CFC bersifat tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah bereaksi. Gas ini dimanfaatkan sebagai gas pendorong dalam kaleng semprot, pengembang busa polimer, pendingin dalam lemari es, AC, dan pelarut pembersih mikrochip. CFC ini memiliki nama dagang freon. Gas CFC yang naik ke atmosfer dapat merusak lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon akan menyebabkan semakin tingginya intensitas paparan sinar UV ke bumi, sehingga memicu terjadinya kanker kulit dan kerusakan pada mata manusia, serta mematikan spesies tumbuhan tertentu. Berikutnya ada ozon. Di atmosfer, ozon terdapat di lapisan stratosfer dan lapisan troposfer. Pencemaran gas ozon menimbulkan efek pusing dan gangguan paru-paru. Gas ozon mudah bereaksi dengan zat-zat lain dengan melepaskan satu atom oksigennya sehingga membentuk oksigen. Berikutnya ada gas rumah kaca. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri atas gas-gas yang berfungsi sebagai tameng atau filter pelindung bumi dari benda langit dan sinar ultraviolet yang menuju bumi. Lapisan atmosfer terdiri atas troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Pada lapisan troposfer terdapat gas-gas rumah kaca, antara lain uap air, karbon dioksida, metana, ozon, dan nitrogen oksida. Gas rumah kaca ini menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer bumi seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Akan tetapi akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Ini yang menyebabkan mengapa bumi semakin hangat. Secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Sebagian panas matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian terperangkap di permukaan bumi, tidak bisa melalui atmosfer, sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Berikutnya pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran dapat terjadi pada air di darat maupun di laut. Untuk menentukan air sudah tercemar atau belum dapat diketahui dengan melakukan pengujian terhadap 3 parameter, yaitu pada parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Parameter fisik ini meliputi kandungan partikel padat, zat padat terlarut, kekeruhan, warna, bau, suhu, dan pH air. Air normal yang dapat dikonsumsi memiliki sifat tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air normal memiliki pH sekitar 6,5 sampai 7,5.
Parameter kimia ini meliputi BOD, Biochemical Oxygen Demand, COD, Chemical Oxygen Demand, dan DO, Dissolved Oxygen. BOD ini adalah ukuran kandungan oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. COD, Chemical Oxygen Demand, ini adalah ukuran kandungan oksigen yang diperlukan agar bahan buangan di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Biasanya digunakan dalam indikator limbah cair industri. Dissolved Oxygen atau DO adalah ukuran kandungan oksigen terlarut dalam air. Kandungan zat atau senyawa kimiawi, misalnya amonia bebas, nitrogen organik, nitrit, nitrat, fosfor organik, fosfor anorganik, juga dapat dijadikan indikator pencemaran air. Berikutnya, parameter biologi ini digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya Salmonella typhosa atau Escherichia coli. Pencemaran air disebabkan oleh limbah dari berbagai kegiatan manusia, antara lain dari limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Limbah domestik ini limbah yang berasal dari perumahan, pusat perdagangan, perkantoran, hotel, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Limbah domestik misalnya deterjen, sampah organik, tinja hewan, dan tinja manusia. Air sungai yang tercemar limbah tidak layak untuk dikonsumsi manusia karena dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti tifus, kolera, disentri, diare, cacingan, dan gatal pada kulit. Limbah industri ini adalah limbah yang berasal dari industri pabrik. Limbah industri berupa bahan-bahan sisa yang mengandung logam berat berbahaya dan beracun seperti merkuri, timbal, tembaga, krom, seng, dan nikel. Logam berat ini biasanya terakumulasi dalam organisme air seperti ikan. Manusia yang mengkonsumsi ikan yang tercemar logam berat akan mengalami gangguan kesehatan. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu kematian penduduk akibat penyakit Minamata di Jepang. Hal tersebut disebabkan warga mengkonsumsi ikan yang tercemar limbah merkuri di Teluk Minamata. Berikutnya limbah pertanian, yaitu limbah dari kegiatan pertanian berupa pupuk kimia dan pestisida. Kelebihan pupuk di lahan pertanian akan tercuci oleh hujan dan masuk ke saluran irigasi, sungai, dan danau, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan unsur hara di badan perairan yang disebut eutrofikasi. Peningkatan unsur hara menyebabkan terjadinya blooming, yaitu pertumbuhan ganggang atau enceng gondok secara cepat sehingga menutup permukaan air. Permukaan air yang tertutup ganggang atau enceng gondok akan menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam perairan dan menurunkan oksigen terlarut di air. Akibatnya banyak organisme air yang mati kekurangan oksigen. Berikutnya ada limbah pertambangan, yaitu limbah yang berasal dari area pertambangan. Contohnya tambang emas yang menggunakan merkuri untuk memisahkan emas dari bijinya. Tumpahan minyak dari pertambangan minyak lepas pantai dan kebocoran kapal tanker akan mematikan organisme di laut, misalkan ganggang, ikan, mamalia laut, dan burung pemakan ikan di laut. Berikutnya, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan-bahan asing, baik bahan organik maupun anorganik, dari kegiatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Bahan pencemar organik dengan mudah diurai oleh mikroorganisme tanah sehingga menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam. Bahan pencemar anorganik sangat sulit untuk diurai oleh mikroorganisme sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur dan menyatu kembali dengan alam. Contohnya sampah plastik baru hancur setelah
240 tahun jika ditimbun dalam tanah. Sampah kaleng itu 100 tahun, sampah aluminium 500 tahun, sampah gelas atau kaca 1 juta tahun. Berikutnya pencemaran suara. Pencemaran suara ini adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Pencemaran suara dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kebisingan impulsif. Kebisingan impulsif ini adalah kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Contohnya suara ledakan mercon, suara tembakan senjata, dan suara petir. Berikutnya kebisingan impulsif kontinu, yaitu kebisingan impulsif yang terjadi terus-menerus, tetapi hanya sepotong. Contohnya suara palu yang dipukulkan terus-menerus. Berikutnya kebisingan semi-kontinu, yaitu kebisingan kontinu yang hanya sekejap, kemudian hilang dan muncul lagi. Contohnya suara lalu lalang kendaraan bermotor di jalanan dan suara pesawat terbang yang sedang melintas. Berikutnya kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya suara mesin pabrik. Kebisingan kontinu, terutama yang berintensitas tinggi, sering menjadi penyebab rusaknya pendengaran. Untuk menentukan tingkat kebisingan, digunakan alat SLM Sound Level Meter. Ukuran kebisingan dinyatakan dalam satuan desibel. Kebisingan adalah suara dengan frekuensi di atas 80 desibel. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Tingkat gangguan tergantung pada tingkat kenyaringan suara atau tingkat kebisingan dan lamanya telinga mendengar kebisingan. Kebisingan juga menyebabkan gangguan psikologis seperti kesulitan berkonsentrasi dan gangguan fisiologis seperti sakit kepala. Pada penanganan limbah cair, ini ada sistem penanganan limbah cair domestik dan ada penanganan limbah cair industri. Limbah cair domestik ada yang berbahaya, ada pula yang tidak berbahaya. Limbah cair yang tidak berbahaya misalnya air bekas cucian beras dan sayuran. Ini dapat dimanfaatkan untuk menyirami tanaman. Untuk limbah cair berbahaya, contohnya berasal dari tinja manusia. Ada beberapa metode untuk penanganan limbah tinja manusia, diantaranya ada tangki septik konvensional, ada tangki septik biofilter, instalasi pengolahan limbah cair domestik, dan cubruk. Untuk sistem penanganan limbah cair industri, ini dapat dilakukan melalui penanganan sistem setempat dan sistem terpusat. Penanganan sistem setempat ini industri membuat instalasi pengolahan limbah sendiri. Biasanya penanganan setempat memerlukan biaya besar. Limbah yang dihasilkan diupayakan sesedikit mungkin dan dapat dimanfaatkan kembali. Penanganan sistem terpusat ini dikembangkan di daerah kawasan industri yang menghasilkan berbagai jenis limbah berbeda. Berikutnya penanganan limbah padat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya ada penimbunan tanah, kemudian ada penimbunan limbah padat dengan tanah secara berlapis, kemudian dilakukan pembakaran. Pembakaran ini akan menghasilkan abu. Pembakaran sampah juga menimbulkan asap dan panas sehingga sebaiknya dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman. Kemudian penghancuran. Sampah yang terkumpul dihancurkan dengan alat hingga menjadi potongan-potongan kecil, kemudian dipakai untuk menimbun tanah yang rendah. Kemudian pengomposan, ini sampah-sampah organik, dedaunan, sisa sayuran, kulit buah, kotoran hewan dibusukkan dengan menggunakan bakteri hingga menjadi pupuk kompos. Berikutnya ada pemanfaatan sebagai makanan ternak. Sisa sayuran, ampas tapioka, dan ampas tahu dapat juga dimanfaatkan sebagai makanan ternak.
Berikutnya penanganan limbah gas. Limbah gas ini dapat berupa gas, embun, uap, kabut, awan, debu, dan asap. Pada umumnya limbah gas berasal dari kendaraan bermotor dan industri. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa alat bantu, diantaranya filter udara. Filter udara ini dipasang pada cerobong untuk menyaring kotoran. Filter udara harus dikontrol secara rutin. Bila filter sudah jenuh atau penuh dengan debu, maka harus diganti dengan yang baru. Berikutnya ada pengendap siklon. Pengendap siklon ini merupakan pengendap debu atau abu yang terdapat dalam gas buangan atau udara di ruangan pabrik yang berdebu. Kemudian ada filter basah. Prinsip kerja filter basah adalah membersihkan udara yang kotor dengan cara menyemprotkan air. Debu akan turun ke bawah saat mengalami kontak dengan air. Berikutnya ada pengendap sistem gravitasi dan pengendap elektrostatik. Pengendap elektrostatik ini digunakan untuk membersihkan udara kotor dalam volume yang relatif besar dan kotoran dalam udara berupa aerosol atau uap air. Alat ini dapat membersihkan udara secara cepat, kemudian udara yang keluar dari alat ini juga sudah relatif bersih. Berikutnya penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun ini adalah bahan yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Limbah B3 memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif dan korosif, beracun dan menyebabkan infeksi. Limbah B3 berasal dari kegiatan industri, rumah sakit, rumah tangga, maupun pertanian. Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan menggunakan serta menghasilkan limbah B3 memiliki kewajiban mengelola limbah, yaitu melakukan reduksi, mengolah dan menimbun limbah B3, kemudian mengolah limbah B3 sesuai teknologi yang ada, kemudian juga memiliki izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan jenis pengelolaannya. Berikutnya ini ada kegiatan 5R terkait penanganan sampah untuk mengurangi pencemaran, yaitu ada reduce, pengurangan, mengurangi pemakaian suatu barang atau pola perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Berikutnya ada reuse, ini penggunaan kembali, kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Berikutnya ada recycle, ini mendaur ulang, kegiatan mengolah kembali, mendaur ulang. Pada prinsipnya kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Jadi dari koran bekas misalnya dijadikan bubur kertas, kemudian nanti diolah menjadi kertas daur ulang. Kemudian ada refuse, ini berani menolak benda yang tidak kita perlukan. Kemudian ada rot, ini mengolah sampah menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman. Baik, setelah mencermati materi yang sudah disampaikan, saudara dapat mendiskusikan dengan teman di kelompok saudara terkait mengapa lubang ozon di stratosfer dari tahun ke tahun semakin melebar. Nah, bagaimana dampaknya terhadap bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya. Kemudian, bagaimana mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Berikutnya, berikan contoh limbah bahan berbahaya dan beracun B3 yang ada di lingkungan saudara. Kemudian, bagaimanakah saudara menangani limbah tersebut? Kemudian, yang terakhir, jelaskan hal apa yang saudara lakukan terhadap limbah padat atau sampah berikut: batok kelapa, koran bekas, kaleng-kaleng, dan botol atau gelas plastik bekas. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tanya jawab nanti bisa dilanjutkan pada forum diskusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.